Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang solusi deret dari suatu persamaan diferensial. Jadi, persamaan diferensial itu sendiri, sebelum ke sana, kita masuk ke deret pangkat. Jadi, deret pangkat itu adalah deret yang suku-sukunya berupa variabel. Dalam kasus ini adalah variabel x min a. Jadi, fungsi fx sama dengan a0 plus a1 x min a ditambah a2 x min a kuadrat ditambah a3 x min a pangkat 3 sampai dengan an x min a pangkat n. a0, a1, a2 sampai dengan an ini disebut sebagai koefisien deret. Dan a itu sendiri adalah sebuah konstanta. Kemudian apa syarat sebuah fungsi itu hingga dia bisa dideretkan? Jadi syaratnya itu adalah fungsi tadi itu dapat diturunkan sampai tingkat atau orde ke n. Jadi contoh fungsi fx yang dapat dideretkan adalah yang pertama fungsi sinusoida. Pada kali ini kita memilih fx ini sama dengan sin x. Turunan pertamanya adalah cos x. Turunan keduanya adalah minus sin x dan seterusnya. Hasilnya dia berosilasi dari sin x, cos x, dan variasi tandanya plus minus seperti itu. Sehingga fungsi trigonometri ini dapat diselesaikan menggunakan metode deret. Yang kedua itu ada fungsi eksponensial. Kita ambil contoh fx sama dengan e pangkat x. Sehingga f aksen x ini adalah e pangkat x. Ketika kita turunkan lagi f double aksen x, dia tetap e pangkat x. Sehingga kita bisa menurunkan n kali dari fx ini hasilnya tetap e pangkat x. Sehingga fungsi eksponensial ini juga dapat diselesaikan menggunakan deret. Selanjutnya adalah fungsi rasional. Fungsi pangkat rasional atau real. Kita ambil contoh fx ini sama dengan 1 plus x pangkat c. Di mana f aksen x ini sama dengan c dikali dengan 1 plus x pangkat c min 1. F double aksen x sama dengan c dikali c min 1. C dikali c min 1. C min 1. 1 plus x dipangkat dengan c minus 2. Dan seterusnya. Di mana c-nya ini merupakan suatu bilangan rasional ataupun real. Solusi PD atau persamaan diferensial menggunakan metode deret. Suatu apa itu? Persamaan diferensial itu dapat diungkapkan seperti ini dalam persamaan satu, itu y double aksen ditambah py aksen ditambah ky sama dengan fx. Di mana p dan q ini merupakan suatu konstanta, dan untuk menyelesaikan persamaan diferensial di mana p dan q ini bukan suatu tetapan atau konstanta, yang mana merupakan variabel seperti p ini variabel dari x sama dengan x kuadrat, dan q-nya ini juga variabel x bergantung kepada variabel x sama dengan 1 per x, maka kita dapat menggunakan metode deret. Lantas prosedur membuat deret pangkat itu sendiri adalah yang pertama kita menentukan koefisien deret, yaitu A0, A1, A2, sampai seterusnya.
Langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan nilai koefisien deret ke dalam deret bakunya atau pendekatan untuk nilai Y atau Fx. Di mana Fx ini sama dengan A0 plus A1 X min A plus A2 X min A kuadrat plus A3 X min A pangkat 3 plus A4 X min A pangkat 4 dan seterusnya. Sampai dengan AN X min A pangkat N. Untuk menentukan A0, kita substitusikan X ini sama dengan A ke dalam deret bakunya ini tadi. Jadi ketika X dimasukkan sama dengan A, maka semua suku yang mengandung X min A ini akan sama dengan 0. Karena X sama dengan A dikurangi A, 0. 0 dipangkatkan berapapun, dia tetap 0. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Sehingga yang tersisa adalah FA sama dengan A0. Jika dan hanya jika A0 ini sama dengan FA. Karena suku selain A0 akan sama dengan 0 tadi ya, yang saya sampaikan barusan. Selanjutnya, langkah keempat adalah menentukan A1. Caranya adalah kita turunkan Fx ini sekali. Sehingga dari sini didapatkan F aksen X ini sama dengan A1 plus 2A2 dikali dengan X min A ditambah 3 A3 X min A kuadrat tambah dengan 4A4 X min A pangkat 3 ditambah NaN X min A pangkat N min 1. Kita substitusikan nilai X sama dengan A ini ke dalam F aksen X, didapatkan F aksen A ini sama dengan A1. Karena semua suku yang mengandung X min A ini lagi-lagi sama dengan 0. Sehingga F aksen A sama dengan A1 jika dan hanya jika A1 ini sama dengan F aksen A. Untuk menentukan A2, kita harus menurunkan Fx ini 2 kali. Fx yang di depan tadi, sehingga dan turunan keduanya adalah 2A2 ditambah 3 kali 2A3 dikali dengan X min A ditambah dengan 4 dikali 3 A4 X min A kuadrat ditambah 5 kali 4 A5 X min A pangkat 3 sampai dengan N dikali dengan N min 1 dikali dengan X min A pangkat N min 2. Langkah selanjutnya adalah kita substitusikan nilai X sama dengan A ini ke dalam F double aksen X, didapatkan F double aksen A, karena X sama dengan A ini sama dengan 2A2. Sehingga A2 ini adalah F double aksen A per 2 faktorial. Langkah di atas ini dapat dilanjutkan sampai orde ke N. Sehingga A3 ini sama dengan F triple aksen A per 3 faktorial. A4 adalah turunan keempat dari FA per 4 faktorial. Dan AN ini sama dengan turunan ke N dari FA per N faktorial. Langkah selanjutnya adalah kita substitusikan koefisien deret yang kita temukan di atas tadi ke dalam Fx. Sehingga didapatkan Fx ini sama dengan Fa ditambah dengan F aksen A dikali dengan X min A ditambah F double aksen A per 2 faktorial dikali dengan X min A kuadrat sampai dengan ditambah dengan F turunan ke N dari Fa per N faktorial dikali dengan X min A pangkat N. Deret pada persamaan 2 ini disebut sebagai deret Taylor di sekitar titik X sama dengan A. Jika kita batasi bahwasanya A-nya ini sama dengan 0, maka deret di atas pada persamaan 2 ini disebut sebagai deret Maclaurin dan dia akan berubah menjadi Fx sama dengan F0 plus F aksen 0 per 1 faktorial X ditambah dengan F double aksen 0 per 2 faktorial X kuadrat ditambah dengan dan seterusnya ditambah dengan turunan ke N dari F0 per N faktorial X pangkat N. Ini disebut sebagai deret Maclaurin di sekitar titik X sama di sekitar titik X sama dengan A sama dengan 0. Contoh 1.
uraikan fx sama dengan cos x ini ke dalam deret Taylor di titik x sama dengan A sama dengan pi per 2. Langkah pertama adalah kita tuliskan fx sama dengan cos x, kita substitusikan x-nya ini, A-nya ini ke dalam fx, sehingga fp per 2 sama dengan 0. Turunan pertama dari fx ini adalah min sin x, selanjutnya kita substitusikan nilai pi per 2 ini untuk sin x, sehingga minus sin pi per 2 sama dengan minus 1. Dan seterusnya didapatkan turunan kelima dari x ini adalah minus sin x, dan didapatkan hasilnya adalah minus 1. Dan nilai dari f fp per 2, f aksen pi per 2, dan seterusnya ini berosilasi dari 0, min 1, dan 1. Jadi nilainya berosilasi. Selanjutnya fungsi fx sama dengan cos x ini dapat dideretkan di sekitar titik x sama dengan pi per 2 sebagai fx sama dengan cos x sama dengan fp per 2 karena A-nya kan pi, ditambah dengan f aksen pi per 2 dikali dengan x min pi per 2 pangkat 1, ditambah dengan f double aksen pi per 2 faktorial dikali dengan x min pi per 2 kuadrat, dan seterusnya. Selanjutnya kita masukkan nilai dari fp per 2, f aksen pi per 2, dan seterusnya yang ada di atas tadi ke dalam deret cos x ini, sehingga didapatkan cos x ini sama dengan minus x dikurangi dengan pi per 2 ditambah dengan x min pi per 2 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dengan x min pi per 2 dipangkatkan dengan 5 per 5 faktorial, dan seterusnya. Jadi ini merupakan hasil ekspansi cos x dalam deret apa tadi? Ke dalam deret Taylor. Contoh 2, uraikan fungsi fx sama dengan cos x ini ke dalam deret Maclaurin di sekitar titik A sama dengan 0. Sehingga f0 sama dengan cos 0 sama dengan 1. F aksen 0 sama dengan minus sinus 0 sama dengan F double aksen 0 sama dengan minus cos 0 sama dengan minus 1. F triple aksen 0 sama dengan sin 0 sama dengan 0, dan seterusnya. Ini kita bisa melanjutkan sampai dengan turunan ke n dari F0 sama dengan sinus atau cosinus. Deret fungsi fx di sekitar titik x sama dengan 0 ini dapat dituliskan sebagai fx sama dengan cos x sama dengan f0 plus f aksen 0 per 1 faktorial dikali dengan x ditambah dengan f double aksen 0 per 2 faktorial dikali dengan x kuadrat ditambah dengan f triple aksen 0 per 3 faktorial dikali dengan x pangkat 3, dan seterusnya, sehingga kita bisa menuliskan cos x sama dengan 1 minus 1 per 2 faktorial kuadrat ditambah dengan x pangkat 4 per 4 faktorial dikurangi dengan x pangkat 6 per 6 faktorial, dan seterusnya. Ini ekspansi deret dari cos x ke dalam deret Maclaurin, di mana x sama dengan A sama dengan 0. Ini beberapa contoh deret Maclaurin, yaitu di sekitar titik A sama dengan 0, sehingga sin x itu dapat diungkapkan dalam bentuk deret ini. Ini seringkali digunakan yang sin x, ini sin x sama dengan x minus x pangkat 3 per 3 faktorial plus x pangkat 5 per 5 faktorial, dan seterusnya. Ini seringkali digunakan di dalam fisika, yaitu di mana untuk pendulum sederhana ya, biasanya kita untuk sudut theta kecil, maka sin theta
sin theta untuk theta mendekati 0 itu dia mendekati theta. Karena 0 dipangkatkan 3, misalkan 0, sekian, 0,1 atau 0,001 dipangkatkan sekian dibagi besar gitu kan. Dia akan semakin kecil sehingga sin theta itu tadi dapat didekati dengan theta. Dan pada sudut kecil juga cos theta ini mendekati 1. Cos theta ini mendekati 1. Selanjutnya adalah penyelesaian persamaan diferensial menggunakan deret. Suatu persamaan diferensial ini dapat diselesaikan menggunakan metode separasi variabel sebagaimana yang biasa kita lakukan, yaitu memisahkan variabel yang terkait. Itu dalam kasus ini adalah ada variabel y dan variabel x, kita pisahkan ke dalam masing-masing ruas. Contoh yang pertama kali kita lakukan adalah kita menggunakan separasi variabel. dy per dx ini sama dengan 2xy. Kemudian yang y kita kelompokkan dengan y, yang x kita kelompokkan dengan x. Sehingga didapatkan seperti ini, kita integralkan. Integral dy per y sama dengan integral 2x cx. Yang luas kiri didapatkan ln y, luas kanan didapatkan x kuadrat plus c1. Nah, konstanta ya. Sehingga y itu sendiri adalah e pangkat x kuadrat plus c1 sama dengan e pangkat x kuadrat dikali dengan e pangkat c1. Karena e pangkat c1 ini merupakan suatu konstanta, yaitu bilangan tertentu, maka kita bisa memisalkan dengan a. Hasil akhirnya adalah y sama dengan a e pangkat x kuadrat. Lanjutan, solusi menggunakan deret pangkat, di mana y merupakan deret pangkat yang berbentuk, nah kita menggunakan pendekatan. Kalau sebelumnya tadi itu kita menggunakan metode separasi variabel, pada kali ini kita menggunakan metode pendekatan atau ansatz. Kita dekati dengan y sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat plus a3x pangkat 3 sampai dengan anx pangkat n. Kita cari turunan pertama dari y, yaitu y aksen x ini sama dengan a1 plus 2a2x plus 3a3x kuadrat sampai dengan nanx pangkat n min 1. Ini turunan pertama dari y ini. Selanjutnya kita substitusikan y aksen ini ke dalam persamaan diferensial awal dari soal tadi, di mana dy per dx ini sama dengan 2xy. Ruas kiri dy per dx ini sama dengan 2xy. Sehingga untuk deret y ini kita kalikan dengan 2x. Menjadi 2a0x ditambah dengan 2a1x kuadrat ditambah 2a2x pangkat 3 sampai dengan 2anx pangkat n plus 1. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan komparasi atau perbandingan pada ruas kiri dan ruas kanan. Karena ruas kiri itu sama dengan ruas kanan, kita mencari koefisien dari suku-suku yang berpadanan. Misalkan dari suku x pangkat 0, ternyata di ruas kanan tidak ada. Sehingga A1 ini sama dengan 2. Kemudian dari suku yang kedua, yaitu dari variabel x pangkat 1, maka untuk ruas kiri ini ada 2A2, ruas kanan adalah 2A0. Sehingga didapatkan 2A2 sama dengan 2A0. Maka A2 sama dengan A0. Selanjutnya dengan cara serupa didapatkan 3A3 sama dengan 2A1. 3A3 sama dengan 2A1. Dari sini kita pindahkan A3 sama dengan, karena A1 tadi 0, maka otomatis langsung A3 sama dengan. Selanjutnya 4A4 sama dengan 2A2, maka A4 sama dengan A2 per 2. Karena A2-nya ini sama dengan 0, maka A4 ini sama dengan A0 per 2. 5A5 sama dengan 2A3, maka A5 ini sama dengan 0.
Dan A6 sama dengan A0 per 3 faktorial. Dari sini kita bisa mengeneralisasi bahwasanya A2N ini sama dengan A0 per N faktorial. Dan untuk indeks ganjil A1, A3, A5, A7 didapatkan bahwasanya nilainya adalah 0. Selanjutnya koefisien deret yang kita temukan di atas tadi kita substitusikan ke dalam fungsi Yx sebagai berikut. Di mana Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat, maaf ini mestinya X kuadrat kan. Ditambah dengan A3 X pangkat 3, ditambah dengan A4 X pangkat 4, sampai dengan AN X pangkat N. Nah, dari sini A0-nya tetap, kita tinggal memasukkan bahwasanya A2 itu adalah A0 per 2 faktorial. A2 sama dengan A0, A4 adalah A0 per 2 faktorial, A6 adalah A0 per 3 faktorial. Sampai dengan seterusnya, didapatkan A0 sama dengan, Y sama dengan A0 dikali dengan 1 plus X kuadrat plus X pangkat 4 per 2 faktorial sampai dengan X pangkat 2N per N faktorial. Dari sini kita bisa dapatkan atau kita bisa generalisasi bahwasanya Y ini sama dengan A0 dikali dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari X pangkat 2N per N faktorial. Di mana sigma N dari 0 sampai dengan tak hingga dari X 2N per N faktorial ini merupakan E pangkat X kuadrat. Dari sini didapatkan Y ini sama dengan A E pangkat X kuadrat. Yang hasilnya sama dengan pendekatan kita menggunakan metode separasi variabel ini. Contoh selanjutnya, temukan solusi persamaan diferensial berikut dalam bentuk deret. Kita anggap solusi dari persamaan diferensialnya berbentuk Yx sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat sampai dengan AN X pangkat N. Jadi bentuk umumnya ini ya. Turunan kedua dari Yx ini adalah kita mencari turunan pertama dulu dari Yx, yaitu A1, karena turunan A0 terhadap X ini konstan atau 0, dan turunan dari A1X adalah A1, turunan dari A2X kuadrat adalah 2A2X, dan seterusnya, sampai dengan NaN X pangkat N min 1. Y double aksen ini sama dengan turunan dari Y aksen didapatkan 2A2 ditambah dengan 3 kali 2A3X tambah 4 kali 3A4X kuadrat sampai dengan N dikali dengan N min 1 dikali dengan AN X pangkat N minus 2. Nah, dari sini, sebagaimana yang kita lakukan pada contoh sebelumnya, kita samakan kedua ruas, yaitu Y double aksen ini, kita samakan dengan Y yang ruas kanan. Kita bandingkan 2A2 ini sama dengan A0. Maka A2 sama dengan A0 per 2, atau bisa kita tuliskan A0 per 2 faktorial. Dan 3 kali 2A3X ini sama dengan A1. Sehingga bisa dituliskan A3 sama dengan A1 per 3 kali 2. Sehingga didapatkan A1 per 3 faktorial ini sama dengan A3. A4 adalah A0 per 4 faktorial. Didapat dari A4 itu adalah 4 kali 3 A4 ini sama dengan A4. Nih, mana ini? 4 kali 3 A4 ini sama dengan A2. Yang kita lihat suku yang mengandung X kuadrat ya. 4 kali 3 A4 ini sama dengan A2. Maka kita bisa menuliskan A4 sama dengan A2 per 4 kali 3. Tapi kita di atas mendapatkan informasi bahwasanya A2 ini adalah A0 per 2 faktorial. Maka A4 adalah A0 per 4 kali 3 kali 2 sama dengan A0 per 4 faktorial. Sampai dengan A6 adalah A0 per 6 faktorial.
Selanjutnya kita substitusikan koefisien-koefisien deret tadi ke dalam solusi deretnya dan kita peroleh Y ini adalah sama dengan A0 plus A1X plus A0 per 2 faktorial X kuadrat plus A1 per 3 faktorial X pangkat 3 plus A0 per 4 faktorial X pangkat 4 dan seterusnya. Dari sini kita lihat bahwasanya suku ganjil itu mengandung A1, sedangkan suku genap mengandung A0. Sehingga kita bisa mengeluarkan A0 dan A1 dan kita bisa memfaktorkannya, yaitu Y sama dengan A0 dikali dengan 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya, ditambah dengan A1 dikali dengan X plus X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah dengan X pangkat 5 per 5 faktorial sampai dengan X pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 faktorial. Ini solusi dari Y double aksen ini. Y double aksen sama dengan Y. Oke. Ini soal latihan, silahkan nanti dikerjakan untuk memperkuat pemahaman terkait metode solusi deret dari persamaan diferensial. Kita lanjut ke metode Frobenius. Jadi terdapat beberapa kasus penyelesaian persamaan diferensial yang solusinya berbentuk Y sama dengan sin X per X kuadrat. Y sama dengan 1 per X kuadrat dikali dengan sin X ini kita deretkan menjadi X minus X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 5 per 5 faktorial sampai seterusnya. Kita kalikan ke dalam menjadi seperti ini. Ada kalanya juga berbentuk Y sama dengan akar X cos X. Kita deretkan menjadi seperti ini. Yang sebelumnya, solusi yang kita dapat itu biasanya berbentuk seperti ini. Jadi deretnya konstanta dikali dengan suku-sukunya yang mengandung variabel. Tapi di sini ada variabel tertentu yang bisa kita keluarkan dari deret itu tadi. Sehingga yang awalnya solusi deret itu dapat didekati dengan Y sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN X pangkat N. Maka kita bisa menggunakan pendekatan lain untuk solusi PD di atas, yaitu dengan Y sama dengan X pangkat S sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga AN X pangkat N. Kita satukan X-nya ke dalam notasi sigma menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N plus S. Di sini adalah S. Di sini, S ini merupakan suatu bilangan yang akan kita temukan sesuai dengan masalah yang ditinjau. Selanjutnya, bila kita turunkan persamaan di atas, kita turunkan terhadap X ya. Turunan pertamanya adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga N plus S, AN X pangkat N plus S minus 1. Dan turunan keduanya seperti ini, sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga N plus S dikali dengan N plus S minus 1, AN X pangkat N plus S minus 2. Contoh, selesaikan persamaan berikut, yaitu persamaan diferensial ya, menggunakan metode Frobenius. Itu X kuadrat Y double aksen plus 4X Y aksen plus X kuadrat plus 2 kali Y sama dengan 0. Kita substitusikan persamaan 4, 5, 6 yang atas tadi ke dalam persamaan diferensial di atas, persamaan 7. Sehingga kita bisa mentabulasikannya ke dalam tabel ini. Tapi kita akan menguraikan bagaimana cara mendapatkan ini, seperti itu ya. Tabel di atas itu diperoleh melalui penurunan berikut. Itu kita tahu bahwasanya Y-nya seperti ini, turunan pertama dan turunan keduanya. Maka bila kita substitusikan Y aksen dan Y double aksen, persamaan 7 dapat kita uraikan sebagai berikut. Jadi persamaan 7 yang ada di dalam soal, nah, ini kita bisa
menguraikannya dengan memasukkan Y aksen dan Y double aksen. Yang mana sama dengan 0, maka menjadi S dikali dengan S min 1 kali A0 X pangkat S ditambah dengan S kali S plus 1 A1 X pangkat S plus 1 ditambah dengan S plus 2 kali S plus 1 A2 X pangkat S plus 2 tambah dengan sampai bentuk umumnya N plus S dikali dengan N plus S min 1 AN X pangkat N plus S. Sampai dengan 2AN X pangkat N plus S ini sama dengan 0. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah di soal kita ada perkalian 4X Y aksen, maka 4X ini dikalikan Y aksen. Sehingga Y aksen ini dikali dengan 4X. Maka 4SA0 X pangkat S. Karena dikalikan dengan X lagi. Sehingga yang eksis di sini 4SA0 X pangkat S dan seterusnya. Begitu juga dengan suku Y-nya. Suku Y-nya di sini dikali 2. Ada yang dikali 2, ada yang dikali X kuadrat. Sehingga Y-nya menjadi A0 X pangkat S plus 2. A0 X pangkat S plus 2 sampai dengan AN min 2 X pangkat N plus S. Dan dikali dengan 2 menjadi 2A0 X pangkat S ditambah dengan 2A1 X pangkat S plus 1 plus 2A2 X pangkat S plus 2 plus 2AN X pangkat N plus S sama dengan 0. Dari suku X pangkat S, nah, suku yang mengandung X pangkat S ini, kita dapatkan solusi dari persamaan indisial sebagai berikut. Jadi, S dikali dengan S min 1 plus 4S plus 2 kali A0 ini sama dengan 0. Ini didapat dari suku yang mengandung X pangkat S ini, koefisiennya itu harus sama dengan 0. Jadi ada S dikali S min 1 kali A0, kemudian di bawah ini ditambah dengan 4 kali S A0 ditambah dengan 2 A0. Karena A0 ini tidak sama dengan 0, jadi kita tidak ingin mencari solusi trivial, di mana A0 tidak sama dengan 0, maka yang harus 0 adalah ini, yang selain A0 ini yang ada di dalam. Di mana kita bisa menyederhanakan menjadi S kuadrat plus 3S plus 2 sama dengan 0. Dan ini disebut sebagai persamaan indisial. Kita faktorkan, sehingga kita dapatkan S sama dengan minus 1 atau S sama dengan minus 2. Dari sini kita akan mencari solusinya. Untuk kasus S sama dengan minus 1, maka koefisien deret dari X pangkat S, deret dari X pangkat S adalah A1 sama dengan 0. Jadi, untuk S sama dengan min 1, kita masukkan min 1 plus 1 kan 0. Sehingga koefisien deret dari X pangkat S plus 1 ini adalah A1 sama dengan 0. Ini juga ada S plus 1, di mana S-nya minus 1. Di sini juga ada 2 A1. Seperti itu. Maka dia adalah sama dengan 0. Sementara itu, untuk X pangkat S plus 2, kita dapat menggunakan rumus umum yang diberikan oleh kolom terakhir dari tabel 1. Jadi, dari sini kita bisa mencari koefisien dari deret yang mengandung suku X pangkat S plus 2. Kita mengganti N-nya dengan 2. Nah, mana tadi? Untuk kolom umum dengan S pangkat min 1, kita mempunyai, jadi kolom umum, kita cari yang ini dulu, kita tentukan AN ini sama dengan apa. Dari X pangkat N plus S, yang paling kanan ini, didapatkan bahwasanya AN ini sama dengan minus AN min 2 per
N dikali dengan N plus 1, di mana N-nya ini lebih besar sama dengan. Karena A1 sama dengan 0, maka semua A ganjil sama dengan 0. Sehingga yang eksis tinggal A genap. Sementara itu untuk A genap didapatkan bahwa kita menggunakan persamaan ini. Contoh A2 sama dengan minus A2 min 2, jadi menjadi A0 per 2 kali berapa? 3. Sehingga menjadi A2 sama dengan minus A0 per 3 faktorial. A4 menjadi A0 per 5 faktorial. A6 sama dengan minus A0 per 7 faktorial dan seterusnya. Sehingga satu solusi dari persamaan 7 untuk S sama dengan minus 1 adalah Y sama dengan A0 dikali dengan X pangkat min 1 minus A0 per 3 faktorial kali dengan X plus A0 per 5 faktorial dikali X pangkat 3 dan seterusnya. Selanjutnya kita uraikan, kita faktorkan ya. Y sama dengan A0 X pangkat min 2. Untuk menjadi X pangkat min 1, kita kalikan dengan X. Min 2 dikali dengan X pangkat min 2 dikali dengan X kan X pangkat min 1. Dan seterusnya, untuk menjadi pangkat 1, dia harus dipangkatkan dengan dikali dengan X pangkat 3. Dan yang di dalam kurung ini tidak lain adalah ekspansi dari fungsi sinus X di sekitar titik A sama dengan 0. Didapatkan Y sama dengan A0 sin X per X kuadrat. Oke. Selanjutnya kita akan menentukan solusi lain ketika S sama dengan minus 2. Itu koefisien dari X pangkat S plus 2 ini akan memberikan nilai minus 2 plus 2 dikali dengan minus 2 plus 1 A2 ditambah dengan 2 kali minus 2 plus 2 dikali dengan A2 ditambah dengan A0 ditambah dengan 2A2. Selanjutnya yang mengandung A2 kita jadikan 1. Kita jadikan 1. Kita dapatkan bahwasanya 2A2. Nah, karena minus 2 plus 2 kan 0. Ini juga minus 2 kali plus 2 kan 0 juga. Kita tinggal punya 2A2 ini sama dengan minus A0. Sehingga A2 sama dengan minus A0 per 2. Dan ini didapatkan dari tabel 1. Tabel di atas. Mana ini tabelnya? Nah, dari sini. Untuk X pangkat S plus 2, N-nya diganti dengan 2. Selanjutnya, N-nya diganti 2 kan, 2 plus S, gitu. Dikali dengan 2 plus S min 1 kali dengan A2. Ditambah dengan 4 kali S plus 2 A2. Ditambah dengan A0, ditambah 2 kali A2. Dan hasilnya seperti ini. Dan didapatkan A2 ini sama dengan minus A0 per 2. Tetapi karena di depan kita tadi sudah membatasi bahwasanya A0 ini tidak sama dengan 0, ya, karena kita tidak ingin menemukan atau mencari solusi trivial. Kalau kita sudah menentukan A0 sama dengan 0, ya selesai. Sudah. Maka A2 ini sama dengan minus A0 per 2. Selanjutnya kita uji untuk mencari koefisien deret dari suku yang mengandung X pangkat S plus 1. Mana S dikali dengan S plus 1 kali dengan A1 plus 4 S plus 1, 4 dikali dengan S plus 1 A1, ditambah 2 A1 ini sama dengan 0. Kemudian kita keluarkan A1-nya, kita kelompokkan menjadi S kuadrat plus S plus 4S plus 4 plus 2. Dan ini dapat kita faktorkan menjadi S plus 2 dikali dengan S plus 3 kali
A1 sama dengan 0. Tapi karena tadi kita mendapatkan bahwasanya S-nya ini sama dengan min 2, untuk A0 tidak sama dengan 0, atau S sama dengan min 1, dalam kasus ini kita membatasi S-nya minus 2, kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Didapatkan minus 2 plus 2 dikali dengan minus 2 plus 3 dikali A1 sama dengan 0. Sehingga A1 sama dengan 0. Selanjutnya koefisien deret dari suku yang mengandung X pangkat S plus 3 didapatkan bahwasanya A3 ini sama dengan minus A1 per S plus 4 dikali dengan S plus 5. Ini dengan cara serupa didapat dari tabel 1 tadi, rumus umumnya, di mana N-nya diganti dengan 3. Dapat A3 sama dengan minus A1 per S plus 4 dikali dengan S plus 5. Karena A1-nya 0, maka A3-nya juga. Dari sini didapatkan hubungan berulang. Jadi suku-suku setelahnya, suku ganjil itu selalu mengandung A1. Dan kita dapat melanjutkan langkah ini untuk mendapatkan suku ganjil yang lain. Didapatkan suku ganjil tersebut sama dengan 0, karena setiap suku ganjil tadi mengandung A1. Untuk mencari koefisien deret A genap, kita gunakan rumus umum dari kolom terakhir dari 1. Dari tabel 1, yaitu dari X pangkat N plus S. Dari suku X pangkat N plus S ini didapatkan koefisien deret, di mana S-nya sama dengan minus 2. Kita masukkan N plus S, gitu, dikali dengan N plus S min 1, sehingga menjadi N min 2 dikali dengan N min 3 plus 4 kali N plus S, gitu, 4 kali N min 2 tambah 2 AN, ini sama dengan minus AN min 2. Dan didapatkan AN ini sama dengan minus AN min 2 per N kuadrat per N. Dan ini dapat kita faktorkan menjadi seperti ini. AN sama dengan minus AN min 2 per N dikali dengan N minus 1. Dari sini, koefisien deret A genap ini dapat kita cari menggunakan persamaan 10. Nah, persamaan ini. Untuk A2, A4, A6, A8, A10, A12, sampai dengan A2N. Sehingga didapatkan A2 sama dengan minus A0 per 2 faktorial. A4 adalah A0 per 4 faktorial. A6 adalah sama dengan minus A0 per 6 faktorial, dan seterusnya. Kita bisa melihat bahwasanya suku genap ini mengandung A0. Nah, dari sini kita substitusikan koefisien deret tadi ke dalam solusi pendekatan deretnya untuk Y, yaitu pendekatannya tadi adalah Y sama dengan A0 X pangkat S plus A1 X pangkat S plus 1 sampai dengan AN X pangkat N plus S. Kita masukkan A0 dan S-nya sama dengan minus 2. Sehingga menjadi A0 X pangkat min 2 minus A0 per 2 faktorial X pangkat 0. Karena yang suku ganjilnya kan sama dengan 0 koefisiennya, kita hanya ada suku genap. Ditambah dengan A0 per 4 faktorial X kuadrat, dikurangi dengan A0 per 6 faktorial, kali X pangkat 4, ditambah dengan A0 per 8 faktorial X pangkat 6, dan seterusnya. Selanjutnya kita faktorkan, kita keluarkan A0 X pangkat minus 2, kita tinggal punya yang di dalam kurung, yaitu A0 X pangkat min 2 dikali 1 menjadi yang suku pertama, A0 X pangkat min 2 dikali dengan minus X kuadrat per 2 faktorial menjadi suku kedua, dan seterusnya. Tak lain yang ada di dalam kurung ini adalah ekspansi dari fungsi cos X di sekitar titik X sama dengan 0. Dan dari sini kita bisa mendapatkan solusi untuk S sama dengan minus 2 adalah A0 dikali dengan cos X per X kuadrat. Sehingga solusi umum dari persamaan 7, dari persamaan 7 ini adalah kombinasi linier untuk S sama dengan min 1 dan S sama dengan min 2,
sama dengan Y sama dengan A1 sin X per X kuadrat ditambah dengan A0 cos X per X kuadrat. Jadi solusi dari persamaan 7 ini adalah ini. Y sama dengan A1 sin X per X kuadrat ditambah dengan A0 dikali dengan cos X per X kuadrat. Oke, terima kasih. Silahkan ini soal latihannya untuk lebih memahami bagaimana prosedur untuk menggunakan metode Frobenius dalam penyelesaian persamaan diferensial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.